Akhir dari era jual beli fisik di Bukalapak. Apa dampaknya bagi pedagang online? Dalam dunia e-commerce yang terus berkembang, perubahan besar seringkali menjadi bagian dari dinamika bisnis. Salah satu langkah terbaru yang menggemparkan adalah keputusan Bukalapak, salah satu marketplace terkemuka di Indonesia, untuk menutup operasional penjualan produk fisik di platform mereka. Langkah ini bukan hanya mengubah cara pedagang berjualan, tetapi juga menandai transformasi signifikan dalam strategi bisnis Bukalapak. Artikel ini akan membahas secara mendalam keputusan ini, dampaknya bagi para pedagang, serta bagaimana mereka dapat menavigasi perubahan ini untuk tetap sukses di pasar yang kompetitif. Pada tanggal 8 Januari tahun 2025, Bukalapak resmi mengumumkan melalui blog resmi mereka bahwa mereka akan menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace mereka. Menurut pernyataan perusahaan, langkah ini merupakan bagian dari tahap transformasi yang lebih besar untuk meningkatkan fokus pada transaksi produk virtual. Fokus baru Bukalapak. Produk virtual. Produk virtual yang menjadi fokus baru Bukalapak mencakup berbagai layanan digital seperti pembelian pulsa prabayar dan pascabayar, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, paket data dan token listrik TV kabel, serta layanan internet. Langkah ini menunjukkan pergeseran strategis Bukalapak dari pasar fisik menuju layanan digital yang lebih mengutamakan kebutuhan konsumen akan produk dan layanan virtual. Keputusan Bukalapak untuk menutup penjualan produk fisik tentunya memiliki dampak signifikan bagi para pedagang yang selama ini bergantung pada platform ini untuk menjual berbagai produk fisik mereka. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dirasakan oleh para pedagang. Pertama, kehilangan saluran penjualan utama. Para pedagang yang sebelumnya mengandalkan Bukalapak sebagai salah satu saluran utama untuk menjual produk fisik mereka, kini harus mencari alternatif baru. Ini bisa berarti migrasi ke platform e-commerce lain seperti Tokopedia, Shopee, atau bahkan membangun toko online sendiri. Kedua, pengelolaan stok dan pengiriman. Dengan berkurangnya platform untuk menjual produk fisik, pedagang harus lebih cermat dalam mengelola stok dan logistik mereka. Hal ini bisa meningkatkan beban operasional dan memerlukan perencanaan yang lebih matang. Ketiga, pengaruh pada pendapatan. Penurunan jumlah saluran penjualan dapat berdampak langsung pada pendapatan para pedagang. Mereka perlu mencari cara baru untuk menjaga aliran pendapatan tetap stabil, seperti diversifikasi produk atau peningkatan pemasaran. Bukalapak menyadari bahwa keputusan ini tidak hanya mempengaruhi mereka sebagai platform, tetapi juga para pedagang yang bergantung padanya. Oleh karena itu, mereka telah menyiapkan beberapa langkah untuk membantu para pedagang dalam proses transisi ini. Pertama, panduan saldo dan pengembalian dana. Bukalapak menyediakan panduan lengkap mengenai saldo dan pengembalian dana untuk memastikan bahwa para pedagang tidak mengalami kerugian finansial selama proses transisi. Kedua, pengunduhan data transaksi dan riwayat penjualan. Para pedagang dapat mengunduh data transaksi dan riwayat penjualan mereka dari platform Bukalapak. Ini penting untuk keperluan akuntansi dan analisis bisnis di masa mendatang. Ketiga, batas waktu untuk menambah produk baru. Mulai awal Februari tahun 2025, penjual tidak akan lagi bisa menambah produk baru di Bukalapak. Oleh karena itu, pedagang disarankan untuk menyelesaikan pengelolaan pesanan sebelum tanggal akhir operasional marketplace untuk menghindari pembatalan otomatis pesanan. Keempat, pengembalian dana otomatis. Pesanan yang tidak diproses hingga 2 Maret tahun 2025 jam 23:59 WIB akan dibatalkan secara otomatis dan uang akan dikembalikan melalui buka dompet. Menghadapi perubahan besar seperti ini, para pedagang perlu mengembangkan strategi baru untuk memastikan bisnis mereka tetap berjalan lancar. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi. Pertama, diversifikasi platform penjualan. Menggunakan lebih dari satu platform, e-commerce dapat membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu saluran penjualan. Pedagang dapat mempertimbangkan untuk menjual di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau bahkan marketplace internasional seperti Amazon dan eBay. Kedua, membangun toko online sendiri. Dengan semakin banyaknya alat dan platform yang mendukung pembuatan toko online, membangun situs web e-commerce sendiri dapat memberikan kontrol lebih besar terhadap bisnis dan mengurangi ketergantungan pada marketplace pihak ketiga. Ketiga, mengoptimalkan media sosial. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat menjadi saluran penjualan yang efektif. Menggunakan fitur-fitur seperti Instagram Shopping atau Facebook Marketplace dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Keempat, peningkatan layanan pelanggan. Memberikan layanan pelanggan yang unggul dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong penjualan berulang. Ini termasuk respons cepat terhadap pertanyaan pelanggan,
pengiriman yang tepat waktu, dan penanganan keluhan dengan baik. Kelima, pemasaran digital yang efektif. Investasi dalam strategi pemasaran digital seperti SEO, iklan berbayar, PPC, email marketing, dan konten marketing dapat membantu meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan ke toko online. Meskipun penutupan penjualan produk fisik di Bukalapak mungkin tampak seperti tantangan, ini juga membuka peluang baru bagi pedagang yang ingin memanfaatkan fokus Bukalapak pada produk virtual. Berikut adalah beberapa kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Pertama, penjualan. Layanan digital. Pedagang dapat mempertimbangkan untuk menawarkan layanan digital seperti konsultasi online, kursus, atau produk digital lainnya yang dapat dijual melalui platform Bukalapak. Kedua, kolaborasi dengan penyedia layanan virtual. Bekerja sama dengan penyedia layanan virtual untuk menawarkan bundling produk fisik dan virtual dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan menciptakan sumber pendapatan baru. Ketiga, inovasi produk. Mengembangkan produk inovatif yang menggabungkan elemen fisik dan digital dapat membantu pedagang menarik pelanggan baru dan membedakan diri dari kompetitor. Keputusan Bukalapak ini mendapatkan berbagai reaksi dari komunitas pedagang dan pengguna marketplace. Beberapa pedagang merasa khawatir akan dampak finansial dan operasional, sementara yang lain melihat ini sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi saluran penjualan baru. Kutipan dari pedagang, "Saya merasa langkah Bukalapak ini memaksa saya untuk lebih kreatif dalam mencari saluran penjualan baru. Meskipun sulit, saya percaya ini akan membawa perubahan positif dalam jangka panjang." Andi, pemilik toko elektronik online, "Kami harus segera menyesuaikan strategi bisnis kami dan mencari platform alternatif. Ini adalah waktu yang menantang, tetapi juga membuka peluang baru untuk berkembang." Siti, penjual fashion online. Dengan langkah transformasi ini, Bukalapak diharapkan dapat lebih fokus pada layanan digital yang semakin banyak dicari oleh konsumen. Bagi para pedagang, ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan memperbarui strategi bisnis mereka agar tetap relevan dan kompetitif di pasar e-commerce yang terus berubah. Penutupan penjualan produk fisik di Bukalapak menandai perubahan besar dalam ekosistem e-commerce Indonesia. Meskipun langkah ini membawa tantangan bagi para pedagang, ini juga membuka peluang untuk inovasi dan diversifikasi dalam strategi bisnis mereka. Dengan adaptasi yang tepat dan pemanfaatan saluran penjualan alternatif, para pedagang dapat terus berkembang dan sukses di era baru e-commerce.